Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan dalam hidup kami. Untuk kami nikmati dan kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Menikmati kemurahan dan kebajikan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami dengan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puja Kau Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu. Amin. Haleluya. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
sembah dan puji beri tanganmu, sembah dan puji beri tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tanganmu. Sembah dan puji beri tanganmu. Sembah dan puji beri tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami sembah, kami puja, kami tinggikan nama-Mu. Kami puji, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu.
Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup, Engkau mampu lakukan segala perkara. Yang terbaik bagi kami, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau penolong yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Bapa yang peduli akan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh. Di dalam-Mu kami aman, Tuhan. Di dalam-Mu kami tenang. Sebab Kau perlindungan kami.
permata benteng kami, kubu pertahanan, menara keselamatan, Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih setia-Mu di seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau penolong yang setia bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali berkatakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Engkau penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya, tak benar Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan
percaya Engkau Tuhan yang setia. Sebab telah terbukti dulu sekarang Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap setia menyertai kami. Engkau menjagai kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Kau berikan pertolongan-pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kami ada hari ini karena Kau setia. Dan biarlah kami juga Kau dapati setia. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, hari ini bahan sharing kita sudah masuk ke kitab Hakim-Hakim ya. Dari Hakim-Hakim yang pertama. Ini masih kelanjutan dari kitab Yosua ya. Jadi kalau sebelumnya di Yosua, sebelum dia meninggal, ya dia sudah membagi-bagikan tanah warisan tanah leluhur kepada, maksudnya tanah Kanaan kepada ke-12 suku ya. Dan sekarang kita masuk ke Hakim-Hakim. Ini adalah generasi bangsa Israel setelah kematian Yosua ya. Nah, kalau kita lihat juga dari di Hakim-Hakim pasal 3 dikatakan bahwa mereka ini adalah generasi-generasi yang tidak mengenal perang ya. Jadi mereka ini adalah generasi-generasi yang setelah yang pertama itu Musa, kedua itu Yosua, adalah generasi-generasi yang tidak pernah menyeberang Laut Merah, nggak pernah menyeberang Danau Tabernau, yang tidak pernah mungkin makan burung puyuh begitu ya. Jadi mereka sama sekali tidak mengenal ya, tidak mengenal Tuhannya begitu ya. Nah, saya pertama kali hakim-hakim ya. Saya kalau hakim-hakim waktu sekolah minggu itu kan ingatnya si Samson ya. Nah, tapi hakim-hakim di sini memang nggak ada hubungannya dengan hakim yang suka megang palu itu ya. Maksudnya hakim di sini adalah pemimpin ya. Kalau generasi saya tahun 95 itu saya pernah nonton film Judge Dredd ya, yang dimainkan oleh Sylvester Stallone ya. Saya ingat tuh bahasanya I am the law, saya adalah hukum kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya hakim-hakim ini adalah pemimpin ya, pemimpin yang membebaskan bangsa Israel. Nah, tapi kenapa kok setelah Musa itu kita tahu dia adalah nabi ya, setelah itu oleh Yosua ya, kenapa enggak seperti itu? Nah, kita tahu juga bahwa setelah sebelum Yosua wafat ya, itu kan udah dibagi-bagi wilayahnya, sehingga hakim-hakim ini sebenarnya menggambarkan pemimpin dari masing-masing suku ya. Nah, kita tahu hakim-hakim cuman yang kita kenal itu Deborah dan Samson ya, ternyata ada 13 pemimpin ya, masing-masing dari suku-suku yang berbeda. Baik, saya langsung saja ya masuk ke hakim-hakim pasal yang pertama, kita baca sama-sama ya. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Mereka memukul kalah orang-orang Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris.
Tetapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya, dari kakinya. Ceritakan ya, waktu kita di sekolah minggu tentang hakim-hakim ini, memang kebanyakan mereka ini sadis-sadis sekali ya, membunuh musuhnya ya. Jadi kita tahu hanya cuma Deborah dan Samson ya. Nah, tadi di sini dikatakan sampai memotong ibu jari dan tangan dari kakinya ya. Di ayat 7 dikatakan kata Adoni Bezek ada 70 raja dengan terpotong ya. Jadi ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalasnya Allah kepadaku, kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Ayat 8, sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negeb dan di bukit dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba dan memukul kalah Sasai, Ahiman, dan Talmai. Di sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapakah yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer kepadanya dan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepada istrinya. Ya, kalau kita baca perikop ini sepertinya pengulangan dari Yosua pasal ke-15 ya. Ini ceritanya persis sama ya. Nah, ketika perempuan itu tiba, dibunjukilah suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kuberikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air di hulu dan mata air yang hilir. Keturunan Hobab ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma di padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arat. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Lalu Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamakan Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Akron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang lemah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Dan kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dilahirkan anak enak yang tiga itu. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Ya, jadi kita tahu bahwa dari ke-12 suku ya, ini hanya suku Yehuda yang berperang melawan atau menumpas orang-orang Kanaan ya. Nah, tetapi mulai dari pasal yang dari ayat yang ke-21 dikatakan bahwa dari ke-12 suku ini tidak semua ya taat kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan ya. Nah, kalau kita baca di sini Bani Benyamin, orang Yebus ini masih berdiam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Ya. Nah, terus keturunan Yusuf juga maju berperang. Betel dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel, nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan kau sebagai sahabat. Lalu ditunjukkanlah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota ini, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamai Luz. Demikianlah kota itu sampai sekarang. Nah, siapa lagi? Nah, selain daripada suku Yehuda, ya, Yusuf, ya, itu juga berperang, ya, menumpas orang-orang Kanaan. Ya, memang dari 12 suku itu, memang yang diberkati itu Yusuf, ya. Tapi Yakub
tetap memberkati Yehuda ya, yang menjadi apa, pewaris, memimpin di antara kedua belas suku. Ya, terus suku Manase tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Tanak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Gibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Nah, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi rodi dan tidak dan dan tidak menghalau mereka sama sekali. Nah, suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan dan diam digeser, sehingga orang Kanaan tetap diam di tengah-tengah mereka digeser. Suku Zebulun tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Suku Aser tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon, serta Ahad, Azib, Halba, Afek, Rehob, sehingga orang Aser itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu. Sebab orang-orang itu tidak dihalau. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu. Tetapi penduduk Semes Ben Anat menjadi orang bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani dan di tengah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon dan Sa'abin, walaupun mereka mendapat tekanan berat keturunan Yusuf. Mereka menjadi orang Rodi di daerah orang Amori, mulai dari pendakian Akrabit dan Sela terus ke atas. Ya, jadi dari 12 suku, ternyata kan memang cuma 2 suku yang berperang menumpas orang Kanaan. Nah, kita lihat juga bagaimana mereka terhadap orang Kanaan itu, mereka memperkerjakannya sebagai karyawan, ya, sebagai orang Rodi. Nah, kadang kita pikir gini juga ya, kadang ikut Tuhan kok banyak sekali aturannya ya. Kadang orang Israel bilang kok harus begini, begono kan begitu ya. Nah, tapi mereka ini kan sebenarnya generasi mulai dari Musa sampai dengan Yosua. Kita tahu ini sebenarnya mereka ini orang-orang merdeka semua ya. Mereka sudah merdeka, bebas dari Mesir. Mereka sudah merdeka, mereka sudah masuk ke Kanaan, ya kan? Nah, tetapi itu ya, mereka justru apa yang diperintahkan Tuhan mereka langgar. Ya, sebenarnya apa yang salah sih sebenarnya dengan memperkerjakan orang-orang Kanaan di sana? Kita tahu orang-orang Kanaan ini orang-orang yang punya dewa-dewa, dan sebenarnya dewa-dewa ini mereka juga punya pemimpin-pemimpin yang dalam tanda kutip ini yang penuh dengan apa ya, perzinahan, ya, dosa yang sangat sebenarnya Tuhan benci ya. Jadi mereka ini memang sebelum beribadah kepada dewa-dewanya, mereka melakukan yang namanya hal-hal yang susila begitu ya. Dan kita tahu bagaimana orang Israel pun ternyata bukan hanya mempekerjakan orang-orang Kanaan, tapi mereka pun ya sudah mengikuti ya menyembah dewa-dewa mereka. Ya. Nah, kalau di Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Israel malah mengasihi orang-orang Kanaan dan mengawini anak-anak perempuan mereka dengan orang Kanaan. Bahkan Israel beribadah kepada Allahnya orang Kanaan. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya yang Tuhan perintahkan itu sebenarnya mereka tahu persis ya bagaimana karakternya orang-orang Israel. Ya, apalagi ini adalah generasi-generasi ketiga, adalah generasi-generasi yang sama sekali belum pernah mengalami hidup ya di tengah-tengah Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin mereka, bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana Tuhan bisa mengalahkan orang-orang di Kanaan tanpa harus berperang ya, seperti di tembok Yeriko kan begitu ya. Nah, satu hal juga yang saya baca juga dari hakim-hakim ini, kenapa sih mereka tidak punya pemimpin ya? Karena sebenarnya di Keluaran sebenarnya jelas dikatakan bahwa syarat untuk menjadi pemimpin itu ada ya, ya, orang yang sebenarnya harus menjadi teladan ya. Terus sebenarnya sudah ditetapkan sih sebenarnya sama Yakub ya bahwa anak yang diberkati itu adalah Yehuda dan Yusuf ya. Nah, tetapi mereka ini senang sekali ya
apa yang Tuhan perintahkan dilanggar-langgar gitu ya. Mereka coba ganti-ganti pemimpin dari suku-suku yang lain. Makanya nggak bisa dilantik karena memang menurut hukumnya Musa itu nggak bisa mereka dilantik ya. Mereka suka ganti si ini, ganti si itu ya. Sampai Tuhan pun marah sekali gitu ya. Nah, jadi pelajaran apa sih yang bisa kita dapat di sini? Yang pertama, kalau ini kita sebenarnya ya untuk urusan kayak gini nggak boleh terlalu tidak jangan kompromi ya untuk hal-hal yang prinsip seperti ini ya. Akhirnya memang mereka bukan hanya mempekerjakan orang-orang Kanaan sebagai karyawan, tapi mereka pun ikut ya ikut di apa? Ikut mengawinkan anak-anak mereka, ya kan? Nah, terus bahkan beribadah kepada Allah-Allahnya orang Kanaan. Terus yang kedua adalah saya kurang ini juga ya. Kenapa kok generasi-generasi ini kok sampai mereka nggak tahu sama sekali begitu ya? Apakah orang tuanya dulu sibuk berperang ya di Kanaan sehingga nggak ada yang mengajarkan. Nah, tapi bisa juga sih memang karena zaman dulu juga nggak ada Alkitab juga kan. Jadi mereka hanya menceritakan turun temurun. Nah, jadi sebenarnya ketika generasi Musa habis ya sudah nggak ada lagi yang menceritakan ya kepada anak-anaknya. Demikian juga generasi Yosua ya yang menceritakan kepada anak generasinya mereka ini udah tua-tua dan akhirnya mati nggak ada lagi yang bisa menceritakan ya. Jadi maksudnya kita bersyukur ya sekarang ini ada Alkitab, mudah sekali kita untuk mengakses firman Tuhan, kita bisa belajar di situ ya, dan tergantung sekarang sikap hati kita ya, apakah kita mau eh, setiap hari ya untuk bertemu dengan Tuhan melalui apa? Melalui baca firman Tuhan, melalui merenungkannya, maupun melakukannya dan membagikannya firman Tuhan itu kepada setiap orang. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sharingkan Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat apa yang disampaikan pagi hari ini. Ya memang ini adalah sebuah pembelajaran yang akan terus kita harus perhatikan. Karena berkali-kali kalau bicara tentang perjanjian lama, selalu saya katakan ada dua hal, yaitu yang baik kita contoh untuk kita ikuti, tetapi yang tidak baik itu menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak ikut-ikutan lakukan. Memang bangsa Israel ini memang bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Seperti bahasa Pak Yosia tadi, apa yang disuruh Tuhan seringkali justru itu yang dilanggar. Tuhan sudah jelas-jelas bilang suruh tumpas habis, mereka masih sisa-sisa.